Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat ya di rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran tema subtema 3, tema 2, muatan IPS dan IPA. Nah, marilah kita membuka kelas pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, anak-anak, apakah anak-anak tahu gambar apakah ini? Coba lihat gambar di samping. Nah, apa yang anak-anak pikirkan tentang apel yang ada di samping ini? Jika apel ini dilemparkan ke atas, kemudian pasti ia akan jatuh selalu di bawah ya. Setiap benda yang anak-anak lemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Nah, kira-kira kenapa ya anak-anak? Ini dimaksud atau disebut dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Gaya tarik menarik yang ditimbulkan oleh bumi terhadap suatu benda. Anak-anak bisa membuka pada halaman 91. Nah, arah gaya gravitasi ini pada suatu benda selalu ke bawah anak-anak. Seperti setiap benda yang dilemparkan ke atas itu akan jatuh ke bawah. Sedangkan besarnya gaya gravitasi ini dipengaruhi oleh ketinggian dan berat benda. Misalkan nih dalam contoh ada ya, bagaimana bola akan melaju atau jatuh lebih cepat daripada dengan bulu ayam itu ya. Jatuhnya akan lebih lama karena apa? Bola ini berat bendanya lebih berat daripada dengan bulu ayam, seperti pada contoh di samping juga ya. Lalu anak-anak kita masuk pada pemanfaatan sumber energi alternatif, yaitu adalah energi pengganti yang dapat menggantikan peranan minyak bumi dan diharapkan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Yang pertama contohnya adalah energi matahari, yaitu sumber energi yang termurah dan sifatnya tidak terbatas ya. Ini maksudnya Ustazah salah ketik. Nah, tidak terbatas seperti ketika mamanya sedang menjemur pakaian menggunakan energi matahari. Terus, energi matahari ini juga digunakan dalam sel surya, yaitu bisa dijumpai pada atap-atap kantor, rumah sakit, dan atap hotel ya. Kemudian juga sedang dikembangkan dengan kendaraan bertenaga surya, seperti mobil bertenaga surya, sehingga bebas dari polusi udara dan polusi suara ya tentunya yang sangat berisik. Yang kedua yaitu ada energi angin. Angin ini kan adalah udara yang bergerak ya anak-anak ya. Angin ini menyimpan energi yang besar. Misalnya angin ini juga bisa meruntuhkan atau menerbangkan pohon, mobil, bahkan rumah sekalipun. Nah, karena angin ini merupakan sumber energi, maka energi angin sudah dimanfaatkan sejak dulu oleh manusia. Contohnya, ketika menggerakkan perahu layar itu menggunakan angin. Kemudian anak-anak main layang-layang itu harus atau perlu angin yang ini dulu ya, ada anginnya. Kemudian kincir angin juga menggunakan angin tentunya. Dan angin juga dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak negara yang menggunakan atau memanfaatkan energi angin ini? Coba bisa disebutkan atau tidak contohnya? Contohnya yaitu adalah negara Cina, kemudian ada negara Amerika Serikat. Nah, itu adalah contoh yang memanfaatkan energi angin dan termasuk yang menggunakan energi angin terbesar ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada energi air. Nah, siapa yang tidak tahu air? Semua orang pasti tahu ya itu apa air. Energi air ini adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air yang bergerak dari sungai yang mengalir atau gelombang di lautan yang menyimpan energi yang besar. Aliran air yang deras dan besar dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pusat pembangkit energi listrik.
Nah, anak-anak, putaran kincir air ini nih yang dihasilkan oleh turbin dapat menggerakkan generator listrik sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Anak-anak tahu tidak, pembangkit listrik tenaga air ini sering disebut dengan PLTA. Selanjutnya yaitu energi bahan bakar bio. Energi yang berasal dari makhluk hidup ya, ini bahan bakar bio ini. Nah, contohnya yaitu adalah dari hewan ataupun dari tumbuhan. Yang pertama ada dari tumbuhan seperti dari singkong, jagung, sagu yang dapat diubah menjadi bioetanol yang dapat menggantikan bensin atau premium. Kemudian, kalau yang dari hewan apa ya kira-kira? Yang dari hewan contohnya adalah dari kotoran hewan ya anak-anak. Nah, ini dapat diubah menjadi biogas namanya. Kotoran ini diurai dengan bantuan bakteri, kemudian menghasilkan gas metana yang bisa digunakan untuk bahan bakar kompor dan kendaraan bermotor. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah energi panas bumi atau sering disebut juga dengan energi geotermal. Adalah energi yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Nah, susunannya yaitu susunan bumi. Anak-anak tahu tidak susunan bumi terdiri dari apa? Yaitu dari lapisan-lapisan batuan yang sangat panas. Dan pengembangan dari energi geotermal hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi di saat ini. Kemudian prosesnya yaitu adalah sumber uap air yang berasal dari batuan panas ini dibor anak-anak. Kemudian uap panas yang keluar dari lubang pengeboran dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator sehingga dihasilkan energi listrik tadi ya. Tahu tidak negara-negara yang menggunakan energi panas bumi ini apakah termasuk dari Indonesia? Iya, betul. Indonesia termasuk dalam negara yang memanfaatkan energi geotermal atau energi panas bumi ini ya anak-anak. Dan yang terakhir yaitu adalah gelombang laut, termasuk dalam energi gerak yang besar. Energi itu dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut disebut dengan pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Ini bisa dibuka pada halaman 104 sampai 105. Yang pertama yaitu menggunakan air secukupnya. Jangan lupa setelah menggunakan air secukupnya untuk mematikan mesin air juga ya. Biasanya banyak ini yang lupa seperti ini ya. Kemudian matikan listrik jika tidak digunakan. Jadi gunakan listrik ini hanya secukupnya atau seperlunya saja. Gunakan yang keempat yaitu gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Jadi memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Dan yang kelima yaitu menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Misalkan mamanya mau kerja sekalian, anak-anak ketika berangkat sekolah, seperti itu misalnya ya. Kemudian anak-anak juga bisa membuka pada halaman 112 sampai dengan 113 yaitu tentang cara menghemat energi di dapur. Yang pertama ada manfaatkan waktu nyala kompor secara efisien. Misalnya jangan menyalakan kompor jika anak-anak belum meletakkan pancinya atau menyiapkan semua peralatannya seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan membuka kulkas terlalu lama atau terlalu sering. Yang ketiga, pilih alat listrik dengan daya yang rendah. Kemudian yang keempat, kurangi penggunaan listrik. Yang kelima, masak sekali dalam sehari serta kurangi variasi makanannya ya. Yang ketujuh yaitu adalah makan dengan lalapan. Yang kedelapan, matikan kompor sebelum masakan matang dengan sempurna. Yang ke-9, gunakan ceret peluit untuk memasak air. Dan yang ke-10 yaitu tidak harus memasak. Tadi cara menghemat energi di dapur. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan dari Ustazah? Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik.
Jika masih ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kurang lebihnya dari ustazah mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.